dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita mendengarkan kitab Tobit bab 7 sampai dengan ayat 6 sampai dengan 14. Mengapa dipilih kitab Tobit ini? Karena situasinya sama dengan yang dialami oleh keluarga ini, yaitu ingin menikahkan putranya. Mendengar kitab Tobit tentu rasanya asing bagi telinga kita, tokoh-tokoh di dalamnya. Ada siapa saja tadi? Ada Tobia, ada Azarya, ada Raguel, ada Etna, ada Sarah. Kalau kita hanya mendengar penggalan itu kadang-kadang kita tidak tahu makna yang ada pada perikop ini. Tetapi kalau kita baca secara lengkap, kitab Tobit ini sangat menarik. Kitab Tobit itu perjanjian lama yang terdiri dari 14 bab. Nah, ini bab yang ke-7, ayatnya aja hanya 6 sampai 14. Kita sebelum masuk pada bacaan ini, kita mundur sedikit ya, bahwa yang namanya Tobia itu adalah anak seorang yang bernama Tobit, keturunan Yahudi, yang pada kesempatan ini sedang mengadakan perjalanan jauh dari rumahnya Niniwe menuju kota Media yang ditempuh berhari-hari ya. Dalam perjalanannya, Tobia ini ditemani oleh seorang yang bernama Azarya, yang sebenarnya Azarya itu adalah malaikat Rafael yang menjadi manusia, dan ini tidak diketahui oleh siapapun, taunya ya Azarya saja. Maka di dalam perjalanan yang jauh itu, semua perjalanan dikendalikan oleh malaikat Rafael. Maka sekarang malaikat Rafael itu dikenal sebagai malaikat pelindung perjalanan. Kemudian suatu hari ketika menjelang malam, Azarya atau malaikat Rafael itu mengatakan kepada Tobia, ini nanti kita akan menginap di rumahnya Raguel. Raguel itu adalah kerabatmu sendiri. Dia punya anak bernama Sarah yang cantik dan itu akan menjadi istrimu. Kemudian begitu memasuki rumah Raguel, maka ayat ke-6 ini dituliskan di situ. Mulai ayat pertama sampai ayat ke-5 itu menerangkan tentang hal itu. Nanti kamu akan menginap dan lain sebagainya. Kemudian petunjuk dari malaikat Rafael lagi di samping mengatakan itu, nanti kalau kamu sudah memperistri Sarah, maka sebelum malam pertama kamu bersama-sama dengan Sarah untuk berdoa sambil membakar jantung dan hati ikan, jantung, empedu dan hati ikan yang sudah dipersiapkan. Kalau diceritakan lagi ya, panjang ke belakang, pokoknya dia sudah siap itu. Maka setelah permisi masuk ke rumah, memberikan salam, lalu Raguel dan Etna istrinya itu menanyakan, dari mana saudara? Kok ini mirip dengan Tobit saudara saya? Lalu mengatakan bahwa memang saya anaknya Tobit. Nah, kemudian keluarga itu kegirangan, melonjak. Dalam ayat ke-6 ditulis, maka melonjaklah Raguel, ia memeluk Tobia sambil menangis dan berkata, Tuhan memberkati engkau nak, engkau adalah anak
orang yang mulia dan baik. Alangkah celakanya orang yang benar dan penderma itu menjadi buta. Memang Tobit itu dalam perjalanan hidupnya sudah jatuh miskin, kemudian menjadi buta karena suatu hari Tobit itu ingin santai di pelataran rumah di bawah pohon. Ketika dia merebahkan diri, tidak taunya ada burung pipit yang sedang buang kotoran. Kemudian kotorannya itu mengenai kedua matanya sehingga menjadi buta. Nah, ini jadi perjalanan orang saleh, orang dalam kebenaran itu tidak selalu mulus-mulus saja, tetapi juga banyak tantangan yang harus dihadapi. Kemudian ketika Tobia itu melihat Sarah anak Raguel yang ternyata sangat cantik, maka Tobia itu ingin segera melamarnya. Maka dia berkata kepada malaikat Rafael tadi, saudara Azaria, katakanlah kepada Raguel supaya saudari Sarah diberikannya kepadaku. Di depan Pak Raguel dia ngomong gitu, tentu saja Raguel ini mendengar. Di satu sisi senang karena ini akan menjadi suami dari anaknya, karena memenuhi hukum Taurat Musa pada waktu itu bahwa seorang Yahudi itu harus menikah dengan saudaranya sendiri. Kalau keluar dari garis keturunannya maka akan ada hukuman. Kemudian setelah kegembiraan itu ada pada keluarga itu, maka dibuatlah pesta. Lalu Raguel mempersilahkan kepada tamunya untuk segera menyantap, makan dan minum. Tetapi Tobia yang begitu segera ingin kepastian apakah pinangannya ini diterima atau tidak, maka mengatakan bahwa saya tidak akan makan dan minum sebelum mendapat kepastian tentang hal ini. Mendapatkan pernyataan yang mepetnya, yang mepet oleh Raguel, calon mertuanya itu. Lalu Raguel adalah juga figur orang yang saleh, maka mengatakan sejujurnya bahwa dia itu menghadapi masalah yang besar, yaitu Sarah anaknya itu telah dipinang oleh 7 orang. Ke-7 orang itu meninggal tatkala mau melaksanakan malam pertama. 7 orang meninggal. Nah, ini terkutuk. Mungkin ada sebersit apa yang dirasakan oleh Raguel. Wah, ini jodoh, tapi kenapa anak saya seperti itu, menjadi masalah yang besar. Tetapi menyadari akan masalah itu, maka Raguel menyerahkan diri penuhnya kepada kuasa Tuhan. Dengan imannya yang begitu mendalam, maka segala permasalahan diserahkan kepada Tuhan, dan dia yakin Tuhan akan bertindak menyelesaikan masalah itu. Lalu benar kiranya setelah Tobia menyatakan tekadnya meminang anaknya Sarah yang berdasarkan
pengetahuan atau berdasarkan tuntunan dari malaikat Rafael tadi, sehingga anaknya Sarah tadi serahkan kepada Tobia, sekalipun ada kekhawatiran, ada kecemasan dari Raguel, jangan-jangan ini adalah korban yang ke-8. Tetapi ketika diserahkan anaknya itu kepada Tobia, kemudian ditunjukkan kamarnya, begitu masuk kamar sesuai dengan petunjuk oleh malaikat Rafael tadi. Sebelumnya keduanya berdoa, kemudian membakar hati dan jantung ikan tadi, dan empedu, maka setan yang merasuki Sarah, yaitu setan namanya Asmodeus, itu keluar dari tubuh Sarah tadi, kemudian lari, kemudian dikejar oleh malaikat Rafael, kemudian dia diceritakan, kemudian dia diikat kakinya di padang. Jadi padang gurun itu penuh seperti itu, setan dan jin, roh jahat. Maka ada cerita kalau di sana itu jangan ngomong sembarangan ya. Kalau ngomongnya itu negatif bakal terjadi. Tetapi kalau positif tidak terjadi. Gitu. Kemudian ketika kedua mempelai ini masuk kamar, tentu saja Raguel berdoa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kemurahan kasih, setia, dan damai sejahtera kepada kedua anak tersebut. Dan ketika pagi, Raguel itu hambanya untuk menengok ke kamar. Masih hidup atau tidak? Kira-kira begitu pertanyaannya. Kemudian ketika dibuka kamarnya, keduanya sedang tertidur lelap. Ya. Dan pada malam hari ini, keluarga Bapak Markus Suparmo dan Ibu Sri juga memiliki kewajiban yang sama dengan Bapak Raguel tadi untuk menikahkan anaknya. Tentu semuanya juga tidak lepas dari yang namanya masalah tantangan. Akan tetapi jika masalah dan tantangan yang dihadapi ketika proses persiapan itu apabila diserahkan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati kepada Tuhan, maka semua masalah persoalan akan teratasi oleh kuasa Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya pada malam ini dimohon untuk bersama-sama keluarga ini untuk berdoa, berserah diri kepada Tuhan agar apa yang diharapkan dari keluarga ini besok pagi penerimaan sakramen pernikahan sampai acara resepsi baik di Wirwoyo maupun di Johor sini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.